Seri Transformational Leadership, belajar dari Muhammad Al-Fatih, Achieving the Impossible. Edisi ke-11, motivasi ruhiyah itu kuncinya. Pasukan yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW, disiplin, sangat terorganisir, sami'na wa ata'na, penuh totalitas. Pasukan yang tak pernah meninggalkan bi'ah solihah, khususnya sholat tahajud, sholat duha, puasa sunnah, tadarus sebagai kunci kekuatannya. Pasukan yang mengikuti sang pemimpin sebagai teladannya. Bagaimana Al-Fatih bisa membentuk sumber daya manusia sehandal itu? Inilah jawabannya. Al-Fatih sudah menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai pondasi kehidupannya, tujuan dari semua yang dilakukannya, dan syariat selalu di depan matanya. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Pendekatan sistem sudah dibahas pada edisi sebelumnya. Selain sistem, ada satu lagi, ini menjadi kuncinya. Yap, motivasi ruhiyah. Motivasi ruhiyah atau motivasi spiritual, al-quwwah ar-ruhiyah, berupa kesadaran seseorang bahwa ia memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang akan meminta pertanggungjawaban manusia atas segala perbuatannya di dunia. Motivasi inilah yang mampu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan apa saja, asalkan sesuai dengan syariat yang diberikannya. Motivasi spiritual ini nampak misalnya dalam pernyataan sahabat Sa'ad bin Mu'adz di bawah ini pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar, di mana pasukan Muslim yang berjumlah 300 orang dengan persenjataan yang sangat sederhana, didukung hanya 2 ekor kuda dan sekitar 30 ekor unta, berhadapan dan mampu mengalahkan 1000 orang lebih kaum kafir Quraisy yang memiliki persenjataan lengkap dan didukung 200 ekor kuda perang. Perbandingan kondisi yang amat sangat jomplang, tapi lihatlah apa yang terjadi sebelum perang berlangsung. Saya bicara atas nama orang Ansor dan memberi jawaban berdasarkan sikap mereka. Berangkatlah bersama kami sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Ikatlah tali siapapun yang engkau kehendaki, dan putuskanlah ikatan siapa saja yang engkau kehendaki. Dan ambillah dari harta kekayaan kami yang engkau kehendaki. Dan berikanlah yang mana saja yang engkau kehendaki. Apa saja yang engkau ambil, niscaya lebih kami sukai daripada yang engkau tinggalkan. Demi Allah, kalau seandainya engkau menempuh perjalanan bersama kami hingga ke Barak Al-Ghamad, kami semuanya akan tetap bersamamu. Dan demi Allah, kalau seandainya engkau mengajak kami untuk menyeberangi lautan sekalipun, pasti kami akan lalui bersamamu. Masya Allah, tabarakallah, siapa yang tak merinding mendengar pernyataan seperti ini? Motivasi ruhiyah dahsyat yang muncul dari sahabat hasil didikan sempurna sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Juga seperti keyakinan Khalid bin Walid ketika memimpin pasukan kecil untuk misi besar membebaskan Persia. Khalid tahu betul bahwa Allah berfirman, "Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkanmu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itulah, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal." Ali Imran 160. Motivasi yang mampu mengubah Khalid, sosok yang pernah menantang Allah, menjadi pedangnya Allah, mengubah pasukan kecil sederhana dengan persenjataan ala kadarnya menjadi pasukan luar biasa penuh keajaiban. Motivasi yang menakutkan pihak lawan karena mereka tahu berhadapan dengan pasukan pecinta kematian.
Hasilnya seperti yang difirmankannya. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Kemenangan itu terjadi dengan iznullah dan nasrullah, selalu seperti itu. Begitulah Rasulullah SAW memang membenamkan Al-Quran sedalam-dalamnya kepada diri seluruh sahabatnya, menjadi motivasi ruhiyah yang dahsyat, energi yang tak terkalahkan. Dari sini dapat kita mengerti mengapa belajar Al-Quran menjadi mata pelajaran utama bagi pasukan Al-Fatih. Al-Quran memang bukan hanya untuk dibaca, tapi diamalkan. Itu juga mengapa untuk menjaga motivasi ruhiyah sedahsyat ini, Al-Fatih selalu menekankan agar syariat selalu di depan mata seluruh pasukannya. Ketika iman sudah berpadu dengan amal soleh, ketika akidah sudah menyatu dengan syariah, maka akan muncul ketaatan sempurna. Jika taat, maka Allah ridha. Jika Allah ridha, maka keberkahan tanpa batas Allah turunkan pada kita. Maka dapatlah kita bayangkan, pasukan yang dipenuhi dengan keberkahan itu ada pada sosok pasukan terbaik dengan panglima terbaik yang disabdakan sang Nabi SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitulah motivasi ruhiyah menjadi kunci terwujudnya pemimpin dan pasukan terbaik. Bismillah wa nisra wa binasrillah. Al-Fatih berhasil menaklukkannya. Muslimpreneur, hikmah bakal aksi bagi kita. Dimilikinya motivasi menjadi salah satu syarat model kepemimpinan transformasional. Motivasi ruhiyah adalah motivasi tertinggi seorang muslim. 7 syarat model kepemimpinan transformasional yang mutlak harus dikuasai. Pertama, worldview. Kedua, nilai-nilai pribadi. Ketiga, motivasi. Keempat, dimilikinya pengetahuan mengenai industri dan organisasi. Kelima, dimilikinya relasi yang kuat dalam industri dan organisasi. Keenam, dimilikinya kemampuan atau keahlian kepemimpinan seperti manajemen, keorganisasian, komunikasi, pengambilan keputusan, analisis kondisi lingkungan, dan kemampuan penunjang lainnya. Ketujuh, dimilikinya reputasi dan catatan rekor.